Ini jadi gimana ya untuk memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan kepada khalayak umum terkait dengan menajamkan pisau yang insya Allah itu dalam kurun waktu 4 bulan lagi kita memasuki Idul Adha. Ya, besok Idul Fitri ya, betul. Tapi biasanya teman-teman setelah saya pulang mudik dari Jawa, ya, walaupun ini di Pulau Jawa, itu biasanya waktu-waktu itu waktu-waktu yang sangat-sangat krusial ya. Baru pulang mudik nih loh, udah banyak yang DM, banyak yang chat WA dan sebagainya minta diasahkan. Terus yang dari luar Jawa minta diajarin cara ngasah. Teman-teman, saya tuh orang yang sangat anti sekali menyembunyikan hasil pengalaman ya. Karena saya juga mendapatkan pengalaman ini dari orang yang sharingnya itu di media-media sosial dan beberapa yang saya temui langsung gitu ya. Teman-teman sebenarnya dalam mengasah itu banyak sekali teori, cara, metode ya. Dan juga ada beberapa yang masih memegang teguh dengan pendiriannya ya, yaitu adalah mengasah menggunakan ya apa yang dia inginkan gitu ya. Contoh misalkan ada orang fanatik menggunakan batu, ada orang fanatik menggunakan batu pabrikan, ada orang fanatik kalau batu batu alam maksudnya ya. Ada orang fanatik menggunakan mesin ya. Kalau saya fleksibel lah, fleksibel. Kalau saya jujur kalau Mas lagi suntuk banyak pikiran saya nggak pakai batu. Tujuannya bukan apa-apa, memang untuk hiburan gitu ya. Tapi sekarang karena kita dikejar dengan efektif dan efisien dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang profesional, saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan ini sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun itu oleh para pengasah, para maker-maker pisau itu menggunakan metode ini. Ya hanya saja jarang terpublikasikan, jarang sekali tersosialisasikan. Kenapa saya jelaskan, saya informasikan seperti teman-teman ya. Kebetulan saya juga mengikuti beberapa pelatihan Juleha. Enggak beberapa sih, satu. satu kali mengikuti pelatihan Juleha dan dari beberapa rekan-rekan yang sharing itu banyak sekali yang dijumpai di lapangan itu orang-orang yang jagal tahunan terutama di DKM ya kan, di tempat-tempat majelis taklim yang mereka menyembelih yang baru kali itu menyembelih, terutama mohon maaf di kampung-kampung karena saya juga orang kampung, saya juga asli orang kampung teman-teman ya, saya asli Jawa Tengah. Itu banyak sekali yang masih mohon maaf tanda kutip belum tersosialisasikan tentang ini loh golok yang tajam itu seperti ini, pisau yang tajam itu standarisasinya seperti ini tuh belum ya. Mereka menganggap bahwa tajam itu yo yang seperti digunakan untuk di kebun karena memang sehari-harinya mereka itu ke kebun menggunakan golok untuk berkebun. Kalau udah satu tebasan itu patah dahan, ranting, kayu itu berarti tajam. Ternyata itu berbeda dengan konsep tajam yang ada di dunia penyembelihan ataupun perdagingan, jauh sekali teman-teman ya, jauh sekali. Oke, baik. Kalau bahas itu lama ya. Sekarang langsung saya jelaskan kepada teman-teman, teman-teman yang dipakai para pengasah-pengasah yang profesional ya. Saya bilang profesional itu berarti ya nggak harus menggunakan menggunakan batu pun profesional ya, karena dia yang penting tajam gitu ya, tajam dan betul-betul bagus hasilnya. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah menggunakan alat yaitu mesin grinder belt atau belt grinder ya, ya antara yang tadi jajan ya. Biasa anak. Jadi yang pertama teman-teman harus paham urutannya. Pertama BG itu menggunakan amplas sabuk ya. Ini namanya amplas sabuk nih. Ya, ini kita pesan di Shopee ya, cari aja di Shopee amplas sabuk ukuran, kalau saya pakai 2x36 disesuaikan dengan ukuran mesinnya. Nah, di sini ada lemnya ya. Lemnya saya nggak tahu nih pakainya gimana, saya juga pernah mencoba. Jadi beli meteran terus saya coba lem sendiri nggak bisa ya. Ini beli aja lah ya. Ini juga bisa untuk puluhan pisau teman-teman ya. Harganya cuma 11 ribuan. Terus yang kedua setelah menggunakan ini, oh iya,
menggunakan amplas seperti ini tuh tujuannya adalah untuk abrasif ya. Jadi metode yang saya pakai dan kebanyakan orang pakai itu metode untuk mengabrasikan mata bilah atau bevel. Penyakitnya pisau rata-rata yang masuk kepada kami itu pertama chipping, rolling, tumpul, itu beda-beda ya. Ini definisi saya itu. Kalau tumpul itu matanya nggak ada ya. Jadi kalau kalau pisau kan bevel itu sudut ya teman-teman ya. Jadi runcing begitu. Ini matanya nggak ada alias papak ya. Ini papak. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dia tuh nggak pernah dipakai buat daging, jadi memang bertahun-tahun ditaruh di gudang, terus pokoknya papak lah, nggak tahu kenapa. Terus yang kedua itu dia itu rolling, rolling itu matanya tuh begini ya, tapi itu mikro, jadi nggak bisa dilihat secara mata, nggak bisa. Jadi itu mikro, jadi bisa diraba. Atau yang ketiga chipping, cuak-cuak kecil. Nah itu rata-rata yang masuk kepada kami. Nah terus menggunakan amplas BG ya, itu belt grinder. Ini tujuannya untuk kita bentuk ulang sudutnya. Jadi katakanlah kalau mata itu dipancipkan, disudutkan ya, sampai betul-betul ketemu sudutnya. Nah masalahnya alat ini ya, BG ini, amplas ini hanya bisa membentuk sudut ya. Tetapi terkadang untuk melepaskan sisa-sisa abrasifnya dari baja, dari materialnya itu nggak bisa, alias jadi di mata pisaunya itu masih ada sisa-sisa yang masih nyangkut ya, masih nyangkut kecil sekali itu. Jadi ketajamannya itu tertutup dengan kotoran atau kita sebut dengan bur. Nah maka langkah selanjutnya kita menggunakan ini namanya saya baca ya, nylon grinding wheel. Ini nylon grinding wheel. Ini mereknya Aizu. Ini adalah material untuk mengabrasi stainless, logam dan sejenisnya, bisa untuk menghaluskan. Abrasif ini abrasif, tetapi yang nggak banget seperti amplas, tidak. Dan ini non woven ya, bukan rajutan. Bukan rajutan, ini non woven. Tujuannya apa? Ini untuk melepaskan burnya tadi dan juga untuk menghaluskan sudutnya. Kalau menggunakan grit 100 seperti ini biasanya masih kasar. Kalau burnya sudah hilang, tajam, teman-teman, tajam sekali. Enggak bohong saya, tajam sekali. Tapi karena kita finishing pakai ini itu jauh lebih tajam. Terus kalau kita ingin lebih mendapatkan sensasi yang halus di kertas HVS, biasanya teman-teman pakai ini. Ya, ini namanya apa ya namanya? Ini dari kain levis ya. Ini dari kain levis yang dijahit seperti ini, dijadikan satu, nanti dipasang di gurinda duduk. Nanti ini untuk membersihkan semua yang tersisa di ujung bilah. Biasanya kalau ini buat poles ya, batu akik dan sejenisnya, tapi untuk mata bilah bisa sampai mengkilap seperti kaca. Teman-teman bisa nggak ini dinaikkan grade-nya misalkan sampai 1000? Bisa, silahkan. Biasanya kalau saya sampai 1000 itu tajamnya luar biasa. Tapi ini juga tajam ya. Jangan membuat statement kalau pakai lebih halus lebih tajam, belum tentu ya, belum tentu teman-teman, belum tentu. Ada beberapa tukang asa yang profesional juga yang hanya menggunakan di grade 80 langsung ke non woven. Tapi bahannya memang bahan baja modern ya. Jadi bahan baja modern cuman hanya menggunakan grade 80 dan non woven. Dengan kondisi matanya itu sudah flat ataupun semi flat. Jadi betul-betul tajam gitu ya, tajam. Yaitu jadi teman-teman sebenarnya sesederhana itu dalam teori mengasah, teknik mengasah, metode mengasah. Teman-teman jangan terlalu apa ya, melihat ada suatu konten yang mungkin mengarahkan bahwa mengasah itu susah dan hanya kami yang bisa mengasah, yang lain tidak. Ya, jangan seperti itu. Nanti termakan omongan sehingga mengasah itu sesuatu hal yang sangat tabu dan sangat susah. Teman-teman orang awam pun bisa mengasah. Ya, saya juga orang awam, saya juga orang pemula, tetapi nyatanya bisa dan banyak orderan gitu ya. Ya, teman-teman terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Langsung saja praktek di rumah. Mas, saya cuma punya batu asah, nggak apa-apa. Latihan terus ya. Yang penting teman-teman dapetin burnya. Kalau dapetin burnya pasti tajam. Ya, pasti tajam.
tergantung bahannya juga ya, bahan dari pisaunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.